Oke, balik lagi bersama saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramdhani dengan nomor yang PM 2478234. Baik, untuk video kali ini kita coba mengerjakan lab Pocket Tracer 4.1.6, yaitu mengeksplor the smart home. Jadi penugasan ini diberikan oleh dosen saya untuk mengeksplor contoh dari smart home yang ada di Pocket Tracer ya. Kebetulan cara downloadnya ada di sini. Kebetulan saya di sini sudah mendownloadnya ya. Langsung saja kita buka. Nah, untuk tampilan awal seperti ini ya. Tampilan contoh dari rumah pintar atau smart home. Baik, kita lihat yang pertama ya. Untuk objektifnya, untuk yang pertama yaitu explore the smart home. Intinya kita menjelajahi rumah pintar ini ya, dari fungsi atau fitur-fiturnya. Yang kedua yaitu edge computing in the smart home. Intinya kita menganalisis penggunaan computing di rumah pintar ini ya. Selanjutnya itu background and scenario. In the activity, you will explore the smart home example. Nah, untuk aktivitas yang ini di lab 4.1.6 ini kita diperintahkan untuk mengeksplor rumah pintar. Selanjutnya, detailing in the application, some data is best processed to close the source. Intinya di background dan skenario ini kita tuh mengeksplor rumah pintar ini menggunakan pada aplikasi ya, misal pakai tablet gitu. Selanjutnya yaitu untuk part 1 explore the smart home. Kita coba mengeksplor smart home ya. Step pertama, understanding the device the comprise the smart home. Nah, intinya untuk step pertama itu kita memahami perangkat yang menyusun rumah pintar ini ya. Commonly ESP deliver data and video over a single coaxial cable. ESP itu biasanya mengirimkan data dan video itu melalui coaxial kabel ya. Ini artinya seperti itu. Nah, untuk yang A, to coaxial cable leave the coaxial splitter in the topologies. No, which is device used to coaxial cable connect. Nah, di sini ditanyain ya, ada dua kabel koaksial ya di sini. Dan perangkat mana aja sih yang terhubung dengan kabel koaksial? Nah, kita coba dilihat dulu ya. Untuk kabel koaksial itu ini ya warnanya biru. Jadi dapat kita lihat di sini untuk kabel yang warna biru kan ada 3 nih. Yang pertama dari ISP ke coaxial splitter, terus dari coaxial splitter ada yang ke kabel modem, dan satu lagi ada yang ke TV. Ntar ini di share dulu. Oke. Nah, jadi yang ini tidak terhitung ya, tidak dihitung. Jadi yang terhubung itu ada 2 ya, TV dan kabel modem. Oke, selanjutnya yaitu the kabel modem is the interface between the network is of ESP and at home, to which is device used to cable modem connect. Intinya untuk yang kedua ini modem kabel adalah antarmuka antara ESP dengan jaringan rumah ya. Dia menghubungkan ESP ini ke jaringan rumah. Perangkat mana yang terhubung dengan kabel koaksial? Ini yang pertama tadi ya. Yang kedua, ke perangkat mana modem terhubung? Oke, kabel modem. Berarti ini kabel modem. Kabel modem itu ini. Oh, berarti kabel modem itu terkonek ke home gateway. In the home gateway acts a connector and router outer. Nah,
home gateway. Intinya tuh home gateway itu berfungsi sebagai apa ya, router ya untuk semua perangkat pintar yang ada di rumah ini. Intinya seperti itulah. Oke, ini catatan selanjutnya yaitu step 2. Jadi untuk step 2 kita itu diperintahkan untuk interacting with the smart home, yaitu berinteraksi dengan rumah pintar ya. Kita coba-coba fitur-fiturnya. Untuk yang pertama yaitu klik belum the device in the smart home are monitored controlled remotely in at home. Nah, intinya device yang ada di rumah pintar ini tuh dapat memonitoring ya atau mengontrol semua yang berbasis IoT di rumah ini ya. Misal kita langsung ke step yang A ya, kita diperintahkan untuk mengeklik tablet. Nah, kebetulan tablet itu di sini juga ada nih, kita balikin dulu jendela. Oke, kita klik tablet, terus navigasi to desktop. Kita ke desktop, terus ke IoT monitor. Oke, sebelumnya the IP address of IoT server on the home gateway. Nah, kita diperintahkan untuk menggunakan IP gateway ini ya. Kebetulan ini udah di setting atau default sananya. Oke, kita langsung login aja. Nah, oke. Di sini dapat kita lihat semua perangkat pintar atau IoT-nya dari rumah ini ya. Terus yang untuk yang D yaitu the smart door is currently gunakan intinya untuk membuka ya, bentar kita lihat pintunya. Oke, di sini kita lihat pintunya tuh terbuka ya. Kita coba mana tadi. Aja kelihatan ya. Coba kita tutup kunci ininya, pintu smart door. Kita cari smart door, kita coba lock. Nah, oke, di sini dapat dilihat ya, warna dari kuncinya itu dilambangkan dengan warna merah atau ini itu terkunci ya. Coba kita buka lagi. Oke, jadinya hijau lagi. Oke, jadi berfungsi ya ininya. Selanjutnya ini sudah the door locked. Nah, ini udah ya, intinya tadi terkunci, unlock. Oke, udah terbuka. Klik the smoke detector in browser. Smoke detector. Oke, kita coba klik itu ya, apa, sensor asap mana, smoke detector. Kita dulu smoke detector itu yang mana? Oh, ini ya, yang di tengah-tengah. Jadi itu ya. Oke, coba kita zoom aja. Coba kita ini kan untuk tingkat asapnya itu 0 ya. Di sini 0. Jadi nggak ada asapnya rumah ini. Kan smoke detector di controller, nggak bisa dikontrol ya. Jadi smoke detector itu nggak bisa dikontrol, dia gimana ya, melihat ya buat kandungan asap itu berapa persen gitu. Selanjutnya smart device can also be controlled directly. Tekan tombol alt. Oh, kita coba langsung
onin ya, berarti bisa di onin secara manual ya, tanpa itu. Kita coba up terus klik. Oke, sini merah berarti ini hidup. Hidup mati ya merah ya. Oh hidup ya, hidup. Semua oke, intinya hidup ya. Selanjutnya kita coba masih di bagian 2, edge computing di smartphone, itu komputasi kabut ya, untuk ngetes ini apakah berfungsi buat sensor asap ya. Pertama, step 1, run the classic car, klik the tablet location and bed in bedroom. Kita disuruh membuka tablet, terus navigator desktop, web browser, login. Jadi kita coba lihat di sini, kita disuruh login. Oke, kita selanjutnya kita buat smoke detector. Kita klik ini. Oke, ini jendelanya kita kecilin biar kelihatan ya. Sip. Selanjutnya kita di gimana ya biar enak ya. Ini lah. Bentar, kita baca dulu. The start chair engine been holding. Oke, and klik. Kita disuruh menghidupkan mesin. Terus kita coba hidupin ya di sini. Apakah sensor ininya, klik buka ininya, kita alt klik, oke hidup. Kita buka jendelanya. Nah, kalau dilihat di sini dia naik sensor asapnya. Nah, terus pertanyaannya yang ditanyain, what happened inside the horse it grooming inside the garage. Apa yang terjadi pada udara di dalam rumah saat mobil melaju di dalam garasi. Nah, jadi saat mobil melaju di dalam garasi itu udara di dalam itu naik ya, suhunya ya, kalau suhu asapnya misal ini temperatur naik, terus jendela terbuka, terus kipas anginnya nyala, itu bekerja otomatis ya saat mobil ini mengeluarkan asap. Oke, selanjutnya itu what happened the air inside out after empty windows fan. Nah, saat kan ada asap tadi, bentar kita ulang ya, kita coba hidup, matiin dulu kan, kan di sini 0 ya, kita coba hidupin, kita buka lagi ini tabnya. Nah, dia kan naik pada posisi fan-nya belum hidup sama jendelanya masih tutup. Kita coba login. Oke. Nah, pada saat pintu terbuka, terus ini apa, kipasnya nyala sama jendelanya terbuka, itu turun ya ininya, smoke detectornya. Jadi yang awalnya tadi 10 jadi 1,6. Jadi intinya asapnya tuh dikeluarin semua sama ini. Oke, selanjutnya klik still monitor the level stop engine flash. Oke, selanjutnya kita suruh matiin mobil. Oke, otomatis tertutup semua ya jika mobilnya mati atau sudah tidak ada asap yang terdeteksi dari mulai garasinya, terus pintu,
jendela sama kipasnya jadi mati ya. Oke, jadi itu saja yang dapat saya bahas ya, saya beritahu atau saya kerjakan di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.